Ya, jadi yang pertama alhamdulillah Pak, laju pertumbuhan ekonomi kita melebihi rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional gitu ya. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilis penahanan untuk perkara yang melibatkan tersangka Wali Kota Semarang. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di negeri ini seakan-akan tak bisa lenyap. Hukuman yang tak maksimal dipandang publik sebagai pijakan bagi pelaku tidak takut melakukan praktik korupsi. Baru-baru ini pasangan suami istri yang berpengaruh di Semarang berhasil diamankan oleh KPK. Dari hasil korupsi, mereka tentu berefek terhadap pundi-pundi kekayaannya. Nah, siapakah orang yang berpengaruh tersebut? Mari bongkar harta kekayaan Wali Kota Semarang, Mbak Ita dan suaminya. Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Mbak Ita adalah Wali Kota Semarang untuk sisa masa jabatan tahun 2023-2025. Sebelumnya politikus PDIP ini memulai karir politiknya dengan menjabat sebagai Wakil Wali Kota Semarang selama 2 periode, yakni tahun 2016-2021 dan 2021-2022, mendampingi Wali Kota Hendrar Prihadi. Namun tepatnya 30 Januari 2023, Mbak Ita resmi dilantik sebagai Wali Kota Semarang, menggantikan sang Wali Kota sebelumnya karena ditunjuk menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP untuk sisa masa jabatan 2022-2024. Nah, Mbak Ita pun memiliki karir cemerlang di dunia pendidikan. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Semarang tahun 1981 sampai 1984, ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta tahun 1984 sampai 1989. Setelah itu ia juga mampu merampungkan studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tahun 2018 sampai 2019. Tak berhenti sampai di situ, ia pun berhasil menyandang gelar doktor di bidang administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tahun 2020 sampai 2023. Sementara sang suami Alwin Basri yang menikah bersama Mbak Ita sejak tahun 1994 juga dikenal sebagai politikus dari PDIP yang jabatan terakhirnya sebelum ditangkap KPK menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Komisi tersebut berfokus pada berbagai sektor penting seperti perumahan, pembangunan infrastruktur, dan tata ruang. Nah, Alwin diketahui memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam dunia politik di Jawa Tengah dan dikenal sebagai sosok yang aktif di tingkat provinsi. Selain sebagai anggota DPRD pada masanya, Alwin pun mengisi sejumlah posisi penting lainnya seperti Wakil DPD PDIP Jawa Tengah dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Semarang. Sebelum menjadi Ketua TPPKK, Alwin pun menjabat sebagai Ketua Dekranasda Kota Semarang dan dipercaya kembali melanjutkan jabatan tersebut pada tahun 2023 sampai 2026. Alwin juga pernah mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI pada pemilu 2024 lalu. Tapi sayangnya gagal lolos ke Senayan, meski memperoleh 69.000 suara. Namun profil mentereng yang dimiliki Mbak Ita bersama sang suami Alwin Basri sekejap runtuh dan lenyap karena pada Rabu 19 Februari 2025 lalu, akhirnya keduanya berhasil ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan pengaturan proyek di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Penangkapan tersebut menjadi sorotan publik karena mereka berdua adalah pejabat tinggi daerah yang mestinya menjauh dari praktik kotor tersebut. Kasus ini meledak ke permukaan setelah KPK mulai melakukan penyelidikan terkait penerimaan gratifikasi yang diduga melibatkan sejumlah proyek besar, termasuk pengadaan barang dan jasa yang melibatkan suami Mbak Ita, Alwin Basri, sebagai salah satu aktor utama dalam pengaturan proyek-proyek tersebut. Insiden ini menambah panjang daftar kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas pejabat daerah. Nah, pasangan suami istri ini diduga telah menerima sejumlah uang dari 3 perkara, yakni pengadaan meja kursi fabrikasi SD di Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2023, pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan tahun 2023, dan permintaan uang ke Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Adapun rinciannya, pada proyek pengadaan meja kursi, suami istri ini diduga menerima uang sebesar 1,7 miliar rupiah. Kemudian untuk pengaturan proyek menunjukkan langsung pada tingkat kecamatan, Alwin diduga menerima uang sebesar 2 miliar rupiah. Lalu dari Bapenda Kota Semarang, Mbak Ita dan Alwin Basri diduga meminta uang sebesar 2,4 miliar rupiah.
Dari ketiga kasus korupsi tersebut, keduanya terbukti telah menerima total uang gratifikasi sebesar 6,1 miliar rupiah. Nilai yang sungguh fantastis untuk membahagiakan dan menyejahterakan warga Semarang. Tapi apalah daya, lagi-lagi dikorupsi. Mbak Ita dan Alwin Basri pun dijerat dengan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan pasal 12 huruf F dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kasus yang menjerat sang wali kota bersama suaminya ini sebenarnya cukup panjang dan berliku, sebelum akhirnya mereka berdua berhasil diamankan oleh KPK. Kuat dugaan karena mereka berdua adalah kader PDIP yang pada tahun 2024 lalu masih menjadi partai penguasa dan punya power serta kuasa penuh. Nah, adapun kronologi penangkapan suami istri ini terjadi pada Juli 2024, di mana KPK tiba-tiba melakukan penggeledahan di kantor wali kota Semarang, lalu menggeledah rumah dinas dan pribadi Mbak Ita, serta menggeledah sejumlah kantor dinas untuk menemukan bukti-bukti kebejatan sang wali kota dan suaminya. Di bulan Juli 2024 itu pun Mbak Ita dan suaminya Alwin Basri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama 2 tersangka lainnya dari pihak swasta. Nah, penetapan tersebut berkaitan dengan perkara yang sudah Mimin jelasin sebelumnya, yakni pengusutan KPK di lingkungan pemerintah kota Semarang soal dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, pemerasan, hingga kasus gratifikasi. Namun kala itu Mbak Ita dan suaminya sempat mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka. Namun gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim menyatakan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh KPK sudah sesuai prosedur dan penetapan status tersangka pasangan tersebut adalah sah, sehingga proses penyidikan oleh KPK terus berlanjut. Nah, setelah 4 kali mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka, pasangan tersebut akhirnya tak kuasa mengelak untuk memenuhi panggilan KPK pada Rabu 19 Februari 2025. Dan langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara, Jakarta Timur selama 20 hari dan kemungkinan diperpanjang sesuai kebutuhan tim penyidik. Nah, saat ini posisi Mbak Ita sebagai wali kota Semarang telah digantikan oleh Agustina Wilujeng Pramestuti yang dilantik oleh Presiden Prabowo pada Kamis 20 Februari 2025 lalu. Karena kasus korupsi yang dilakukan oleh Mbak Ita dan suaminya ini, maka publik pun bertanya-tanya dan penasaran terhadap harta kekayaan yang dimiliki keduanya. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Mbak Ita ke KPK per 22 Maret 2024, tercatat total kekayaannya mencapai 4,59 miliar rupiah. Adapun harta kekayaan Mbak Ita berupa aset properti, tanah, dan bangunan yang dimilikinya mencapai total nilai 4,28 miliar rupiah. Properti yang dimiliki mantan wali kota perempuan pertama di Semarang ini tersebar di wilayah Semarang, baik yang diperoleh sendiri maupun yang berasal dari warisan. 3 properti diantaranya memiliki nilai tertinggi sebesar 2,17 miliar rupiah. Sementara kekayaannya berupa alat transportasi dan mesin, Mbak Ita melaporkan hanya memiliki 2 unit sepeda motor merek Honda tahun 1996 dan tahun 2008 dengan total nilai 5 juta rupiah. Komponen lain yang menambah nilai kekayaannya berupa harta bergerak senilai 1,03 miliar rupiah, surat berharga sebesar 19,7 juta rupiah, lalu ada kas dan setara kas yang memiliki nilai yang lebih besar yakni 1,12 miliar rupiah. Namun Mbak Ita juga memiliki hutang sebesar 1,87 miliar rupiah. Nah, dengan adanya kasus korupsi yang dilakukan Mbak Ita dan suaminya ini, KPK tentu saja berpotensi menyita aset-aset yang terkait dengan hasil korupsi keduanya, baik yang atas nama Mbak Ita maupun atas nama Alwin Basri, yang mungkin jauh dari yang mereka laporkan di LHKPN. Nah, menurutmu langkah jitu apa nih yang harus dilakukan pemerintah di era Presiden Prabowo agar pejabat tak punya niat untuk korupsi? Komen di bawah dong. Thank you, update lovers.